Selamat pagi. Kita juga punya dua video yang menjadi highlight redaksi. Berikutnya dari Malang, netizen Bekti mengirimkan pesona Kampung Jodipan yang jadi lokasi favorit berfoto selfie. Karena di sana bisa terbang dengan tandem nih, bisa dengan aman gitu ya. Jadi kita lihat aja videonya seperti apa. Ini dia kiriman dari Bekti Setio Wibowo. Seperti apa wujud taman 3 dimensinya? Bekti Setio Wibowo punya video selengkapnya. Sana ada taman bunga warisan penjajah Belanda yang hingga kini masih terjaga keindahannya. Nah, tempat tersebut adalah Selekta. Sudah pada tahu kan Selekta? Netizen Bekti Setio Wibowo mengirimkan videonya untuk Net Citizen Jurnalis. Betul, jadi Bekti Setio Wibowo ini Mengkritik ya, dia tentang mengkritik gitu, banyak yang, mengkritik warga yang banyak buang sampah nih di jembatan Muharto Malang. Kita lihat rekamannya. Perekonomian warga pun kian meningkat karena lokasi perumahan warga ini banyak didatangi oleh wisatawan. Dan netizen Bekti Setio Wibowo berbagi fenomena ini untuk Net CJ. Netizen menulis berita berbeda dengan menulis sebuah cerpen atau karangan. Menulis berita harus aktual, informatif, dan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Karena itulah unsur 5W1H perlu dilengkapi. 5W1H terdiri dari who, what, where, when, why, dan how. Unsur pertama adalah what. What adalah unsur yang berkaitan dengan apa yang dilakukan oleh objek berita atau apa yang terjadi di peristiwa yang diangkat. Sedangkan who adalah penjelasan mengenai objek utama berita. Unsur ini meliputi tokoh yang diliput. Siapa dia, apa pekerjaannya, dan apa relevansinya dengan berita yang diangkat. Sukanya ketika penumpang merasa nyaman di bawah kita dan dia mengucapkan terima kasih. Terus melihat penumpang bisa tidur di tempat yang kita bawa, bis yang kita bawa. Ketiga, where. Keterangan tempat sangat diperlukan dalam membuat berita. Keterangan tempat harus spesifik dan tidak boleh salah. Selanjutnya adalah when, yaitu menjelaskan tentang kapan peristiwa itu terjadi. Keterangan waktu dapat menjadi patokan aktualisasi sebuah berita. Sementara why menjelaskan mengenai alasan atau motif peristiwa yang terjadi, kenapa peristiwa itu berlangsung, dan kenapa hal itu bisa terjadi. Terakhir adalah how. Unsur ini digunakan untuk mendapatkan penjelasan secara mendetil tentang peristiwa atau isu yang diangkat. 5W1H adalah unsur sederhana yang harus dipenuhi dalam setiap berita. Sebelum liputan, pastikan untuk membuat rumusan pertanyaan terhadap narasumber melalui unsur-unsur ini. Setelah semua unsur didapatkan, kamu siap untuk menulis sebuah berita. Selamat mencoba! Netizen, untuk menjadi citizen jurnalis yang handal, kamu harus mengenal cara menulis naskah. Naskah dibuat untuk menceritakan gambar yang kamu ambil. Ada beberapa istilah dalam naskah, seperti soundbite dan piece to camera. Soundbite atau kerap disingkat SB merupakan hasil wawancara dengan narasumber. Contoh penulisannya. Oh, soalnya bentuknya bagus, terus sesuai sama selera anak muda zaman sekarang gitu. Nah, netizen, itu tadi cara penulisan soundbite dalam naskah. Kemudian piece to camera yang biasa disebut PTC, beberapa netizen sudah melakukannya. Kalau biasa Anda berwisata ke Bangkok, kami mengajak Anda ke kawasan yang berbeda, kawasan berbelanja bernuansa Italia. Nih, makanan kita udah nyampe nih. Yang pertama ada nasi goreng tempo dulu dengan tingkat kepedasan itu level 2. Kalau yang ini namanya es kacang merah ala Singapura sih katanya. Ya, karena inilah kesempatan netizen untuk tampil di layar net dan ceritakan pengalaman seru kamu. Contoh penulisan PTC yaitu seperti PTC Farhana. Bagian dalam sepatu ini terasa lembut dan empuk meski saya tidak pakai kaos kaki. Ya tentu saja hanya dengan sedikit kreativitas kain perca pun bisa dibuat aneka produk bernilai jual tinggi. Farhana Halid Husni Mubarok melaporkan untuk Net. Nah,
Sekarang, ayo buat liputan Citizen Journalism. Jangan lupa cantumkan soundbite dan PTC dalam naskah. Netizen, jurnalisme warga berperan dalam penyampaian berita secara cepat melalui sudut pandang warga itu sendiri. Tak jarang, berita peristiwa justru terangkat lebih dulu oleh para citizen journalist. Karena dibuat oleh warga non-jurnalis, peralatan yang dibutuhkan untuk merekam momen pun tak perlu peralatan yang profesional. Kamu bisa merekam momen peristiwa dengan sebuah kamera biasa. Berikut tipsnya. Agar gambar dapat bercerita, kita membutuhkan yang namanya sequence atau urutan gambar. Sequence itu antara lain seperti long shot, medium, dan close up. Yang pertama, pengambilan gambar long shot, yaitu mengambil gambar secara keseluruhan jauh dari objek. Ini bertujuan untuk menunjukkan lingkungan di sekitar objek atau memberikan gambaran secara utuh tentang objek yang kita bicarakan. Kedua, pengambilan gambar medium shot, yaitu mengambil gambar objek mulai dari lutut atau dari pinggang ke atas. Pengambilan gambar ini berfungsi agar objek terlihat lebih dekat. Ketiga, pengambilan gambar close up, yaitu mengambil gambar objek menjadi titik perhatian utama dari bahu ke atas. Gambar close up berfungsi untuk menunjukkan ekspresi dari objek. Ambil juga gambar detail seperti bagian mata, tangan, dan identitas. Pengambilan gambar close up disarankan lebih banyak dari gambar lainnya. Hal ini bertujuan agar gambar terlihat lebih detail dan bercerita, serta dapat digunakan sebagai transisi dalam sequence. Nah, setelah mengetahui beberapa tips merekam video dengan kamera biasa, mulai sekarang jangan ragu lagi untuk langsung mengarahkan kamera kamu untuk merekam peristiwa yang terjadi. Selamat mencoba! Gambar sangat penting dan berpengaruh dalam sebuah informasi yang ditayangkan televisi, termasuk Citizen Journalism TV. Nah, pengambilan gambar juga ada cara tersendiri loh, agar bisa dinikmati penonton. Salah satunya yaitu komposisi dalam wawancara. Ada banyak jenis komposisi seperti full shot, medium shot, medium close up, serta extreme close up. Nah, agar tidak bingung, kali ini kita akan fokus membahas medium close up. Ya, karena ini komposisi yang paling aman digunakan saat wawancara. Kesalahan yang sering dilakukan dalam komposisi wawancara antara lain terlalu banyak ruang di atas kepala. Kesalahan berikutnya, terlalu sedikit ruang, bahkan memotong bagian kepala. Kemudian mata narasumber yang menatap ke kamera. Idealnya komposisi wawancara yaitu ruang di atas kepala harus dijaga. Tidak terpotong, tapi juga tidak terlalu longgar. Posisi kamera pun lebih baik sejajar dengan mata narasumber. Kemudian posisi narasumber sebaiknya berada di sisi kanan atau sisi kiri. Nah, jika narasumber berada di sisi kiri, berarti mata menatap ke arah kanan. Begitu pula sebaliknya, jika berada di sisi kanan, maka mata narasumber menatap ke sisi kiri. Nah, netizen, sekarang ayo angkat kamera, lalu dapatkan gambar ideal untuk karya terbaik kalian.